Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran, jangan kamu ragu dalam perjuangan. Tegas, berani, namun penyabar, layak dinobatkan kepada beliau. Ustadz Fadlan Garamatan, ulama asli Papua, yang mengislamkan ribuan warga pedalaman Papua. Muhammad Zaf Fadlan, Rabbani Al-Garamatan, atau biasa dikenal dengan Ustadz Fadlan Garamatan, beliau adalah seorang warga asli Irian, berkulit gelap, berjenggot dan selalu berpakaian jubah. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Al-Fatih Ka'afah Nusantara. Beliau dikenal karena telah mengislamkan sekitar 220 suku di Papua, dengan berdakwah ke daerah pelosok Papua. Beliau juga yang telah mengislamkan sebanyak 3.712 warga Papua. Muhammad Zaf Fadlan, Rabbani Al-Garamatan, lahir pada 17 Mei 1969, di Patipi, Fakfak. Anak ketiga dari 7 bersaudara ini, lahir dari keluarga Muslim. Ayahnya bernama Mahmud Ibnu Abu Bakar, Ibnu Hussein, Ibnu Suwar Al-Garamatan, dan sang ibu, Siti Ruqyah binti Ismail, Ibnu Muhammad Iribaram. Ayahnya adalah seorang guru mengaji di kampungnya yang bekerja sebagai guru SD. Ustadz Fadlan masih keturunan Raja Patipi, penguasa kerajaan Islam pertama di Irian. Pendidikan dasar sampai SMA ditempuh di Fakfak. Tahun 1980, melanjutkan ke Fakultas Ekonomi, Universitas ternama di Makassar, lulus pada tahun 1984. Meski orang tuanya guru, dan punya penghasilan lumayan dibanding warga sekitarnya, Ustadz Fadlan kuliah dengan biaya sendiri. Ia jualan minuman ringan, dengan gerobak dorong. Tak cukup menimba ilmu agama dari sang ayah, saat kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 80-an, Fadlan Garamatan kemudian aktif di berbagai organisasi keagamaan di Makassar dan Jawa. Misalnya, menjadi Sekretaris Bidang Pembinaan Remaja Masjid Raya Makassar, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, dan berbagai kegiatan keagamaan di kampus. Aktivitasnya itu, membuat Fadlan kerap tampil di atas mimbar. Tiap pulang kampung, yang dilakukannya bukan bercengkerama dengan keluarga, tetapi berdakwah. Mula-mula di sekitar Fakfak, lalu ke Sorong, Nabire, Jayapura, dan seterusnya. Setelah lulus, beliau memilih untuk menjadi seorang dai, penyeru agama Islam dan mengangkat harkat martabat orang Fakfak, Asmat, dan orang Irian lainnya. Dia tidak setuju kalau orang-orang ini dibiarkan tidak berpendidikan, telanjang, mandi hanya 3 bulan sekali dengan lemak babi, dan tidur bersama babi. Semua penghinaan itu, hanya karena alasan budaya dan pariwisata. Itu sama saja dengan pembunuhan hak asasi manusia, katanya. Cita-citanya yang paling besar adalah, memperluas syiar Islam di tanah Papua. Ia wujudkan dengan aktif memilih jalan dakwah. Beliau pun mendirikan Yayasan Al-Fatih Ka'afah Nusantara di sana. Melalui lembaga sosial, dan pembinaan sumber daya manusia ini, Ustadz Fadlan mengenalkan Islam kepada masyarakat Irian, sampai ke pelosok. Tempat yang pertama kali dikunjungi untuk berjuang, dan berdakwah adalah, Lembah Waliem, Wamena. Dengan konsep kebersihan sebagian dari iman. Ustadz Fadlan mengajarkan mandi besar kepada salah satu kepala suku. Ternyata, ajaran itu disambut positif oleh sang kepala suku. Baginya, mandi dengan air, lalu pakai sabun, dan dibilas lagi dengan air, sangat nyaman dan wangi, jelasnya. Dalam berdakwah, beliau selalu mengajarkan kebersihan, dialog dengan apa yang mereka pahami, pergi ke hutan rimba, dan membuka informasi. Dengan dakwah yang sudah dijalankannya selama 19 tahun ini, banyak orang yang masuk Islam di sana.
tercatat 45% warga asli sudah memeluk agama Islam. Jika ditambah dengan para pendatang, maka pemeluk Islam sebanyak 65% dari seluruh manusia yang ada di Pulau Papua tersebut. Di setiap daerah yang dikunjungi, Ustadz Fadlan selalu bersikap santun. Sholat di tengah-tengah komunitas asing tak pernah ia tinggalkan. Perlahan-lahan, jejaknya diikuti oleh masyarakat setempat. Ketika menyaksikan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tidak kuat. Air mata menetes, ucapnya. Dikisahkan, Ustadz Fadlan pernah berdakwah sendirian untuk menuju suatu perkampungan dengan waktu tempuh tercepat 3 bulan berjalan kaki. Dan subhanallah, hal tersebut tidak pernah menyurutkan hatinya untuk terus berdakwah. Jika ada aral melintang, dia selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia selalu ingat, bagaimana dulu Rasulullah berdakwah, dengan jarak ribuan kilo dan di padang tandus. Dikisahkan pula, pada suatu waktu Ustadz Fadlan menceritakan, tatkala ia bersama 20 orang, berniat ingin mengunjungi daerah yang masyarakatnya masih asing dengan orang luar. Saat sampai di daerah tersebut, mereka langsung berhadapan dengan panah-panah dan tombak-tombak beracun, hingga badan Ustadz Fadlan garamatan terkena anak panah. Namun, kemudian sang kepala suku menolongnya, dan mengantar ke rumah sakit di Makassar. Hingga akhirnya setelah pulang, ketua adat tersebut akhirnya mengikrarkan diri masuk Islam. Masya Allah, begitulah perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama Islam di tanah Papua. Kita doakan semoga Ustadz Fadlan diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Papua merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia. Papua merupakan Namun, hal tersebut tak menyurutkan semangat dakwah Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau menceritakan tentang pengalamannya menyiarkan Islam di Papua, pernah 11 kali dipandu.